Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Erik ten Hag sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe. Ada banyak pemberitaan terkait dengan hal tersebut ya. Langsung aja gua ambil pertama sumbernya dari espn.co.uk, dari Rob Dawson, koresponden di espn.co.uk. Dia menulis sebuah artikel ya, di mana ada hal yang menarik di sini di paragraf ketika salah satunya adalah sumber di ESPN mengatakan kalau Erik ten Hag sebelum ke sumbernya dulu. Jadi judulnya ini mengenai apakah atau haruskah Erik ten Hag ini mulai khawatir ya terkait dengan Sir Jim Ratcliffe Ineos yang memulai pekerjaannya di Manchester United. Di awal disinggung tentang Cristiano Ronaldo yang melakukan interview dengan publik ya, dan juga Jadon Sancho. Ada masalah terkait dengan dua pemain ini. Erik ten Hag memiliki 18 bulan lagi sebagai manajer di Manchester United, yang ini diisi dengan banyak sekali tantangan, atau telah 18 bulan ya. Dia telah diperkenalkan tentu saja dengan minority stakeholders, pemilik secara minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dan juga CEO dari Ineos. Kalau manajer asal Belanda ini ingin memperpanjang waktunya di Old Trafford, dia harus meyakinkan Sir Jim Ratcliffe kalau dia ini merupakan orang yang tepat di pekerjaan ini. Nah, ada situasi juga kalau disebutkan ya, dari supporter yang mengharapkan, jadi ada kelompok fans dari Manchester United ya, Manchester United Supporter Trust, yang mengatakan kalau semua orang bisa melihat progres di tim ini yang dibuat oleh Erik ten Hag. Setelah ada frustrasi selama 10 tahun belakangan, ini sekarang sangat jelas bagaimana perjalanan ya yang telah dilakukan. Ada prospektif atau ada bidder, atau apa sih bidder itu? Ada pemilik baru ya, katakanlah demikian, penawar ya, yang sudah menjadi pemilik Manchester United secara minoritas, Erik ten Hag, yang harus menunjukkan komitmen untuk mendukung Erik ten Hag dan juga rencananya untuk bisa mengembalikan Manchester United ke masa kejayaan. Ini yang diambil dari salah satu pernyataan dari Manchester United Supporter Trust atau MUST, MUST. Nah, ada juga pendapat lainnya ya mengenai kalau Erik ten Hag, disebutkan sumber ESPN, kalau Erik ten Hag ini masih ingin tetap memiliki power di struktur yang baru, khususnya perannya dia ya mengidentifikasi target-target transfer. Dia memiliki hak untuk untuk melakukan veto di semua keputusan transfer, dan ini tertulis di kontraknya. Tapi influence dia ya, atau pengaruh dia ini tentu saja sudah diperluas lebih dari hal tersebut ketika dia memimpin Manchester United mendatangkan beberapa mantan pemainnya yang ketika dia masih di Belanda. Ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan Anthony, seorang pemain yang Erik ten Hag mendorong untuk didatangkan setelah bekerja sama dengan dirinya di Ajax dari tahun 2020 ke 2022, 2 tahun. Tapi tentu saja belum ada yang dilakukan, atau masih sangat sedikit sekali yang dilakukan ya untuk membenarkan harga 85 juta pounds. Pemain yang disebutkan mediocre ini ya didatangkan dengan harga yang sangat mahal, dan tentu saja memiliki gaji juga yang tinggi. Ini merupakan hal yang Ineos ingin hindari ya, walaupun sebenarnya menurut gua yang menentukan angka 85 juta dan juga gaji itu kan bukan Erik ten Hag, tapi ya tim rekrutmen Manchester United dalam hal ini kemungkinan besar adalah seorang John Murtough.
Sumber dari ESPN ya mengatakan kalau Ineos ini sebenarnya masih tetap ingin mempertahankan Erik ten Hag setidaknya sampai dengan akhir musim ini, walaupun tentu saja ada kemungkinan hasil yang lebih buruk akan mendorong hal yang sebaliknya lebih cepat lagi. Graham Potter yang pernah didekati oleh Ineos untuk didatangkan ke OGC Nice di musim panas telah disampaikan, atau kabar ini telah diberitahukan mengenai tentang rencananya di masa yang depan. Dan Jean-Claude Blanc telah menghubungi atau berhubungan ya, mengadakan komunikasi dengan agen dari Graham Potter. Wah, menurut gue ini menarik ya. Jadi sudah ada kontak di sana dan masuk akal sih menurut gue. Lebih make sense kalau Ineos ini berhati-hati dalam mengambil langkah. Maksud gue tadi disebutkan cenderung aman sampai dengan akhir tahun. Artinya memang akan dilihat bagaimana perkembangan sampai dengan akhir tahun ini selesai. Situasinya juga harus memperhatikan ya bagaimana Erik ten Hag ini masih ada sekitar 18 bulan karena kontraknya kan akan berakhir 2025. Kalau diputus di tengah jalan tentu saja akan ada kompensasi di sana. Artinya sampai dengan akhir musim ini Ineos bukan hanya melepas Erik ten Hag, tapi justru menurut gue juga harus mulai memberikan support ya, dukungan, sekaligus juga terus melakukan evaluasi. Jadi setelah memberikan dukungan, apa yang diperlukan, memberikan evaluasi, terus itu yang dilakukan. Tentu saja ada juga KPI ataupun raihan-raihan ya yang step by step menurut gue yang juga harus diperhatikan dan ditentukan secara bersama dan juga dilihat secara bersama progresnya seperti apa. Sehingga menurut gue dari situlah Ineos ya paling tidak nih pendapat gue nanti di akhir musim akan melihat oke, bagaimana perkembangannya. Bukan hanya sekali lagi sekedar performa di atas lapangan, tapi mungkin juga ada hal yang lebih luas daripada hal tersebut yang juga harus diperhatikan. Dan di artikel selanjutnya, di mana di konferensi pers Manchester United menghadapi Wigan, Erik ten Hag mengatakan kalau sudah berjumpa dengan Sir Jim Ratcliffe dan telah melakukan pembicaraan yang sangat positif. Wow, ini menarik ya. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan telah melakukan pertemuan formal dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga tim Ineos dan ini berlangsung secara sangat positif. Mereka bahkan juga sudah bertukar ide bagus di sana. Erik ten Hag berjumpa Sir Jim Ratcliffe dan juga timnya dan juga termasuk Sir Dave Brasswold di hari Rabu. Sebentar, gue ingin menyampaikan kalau ada sumber dari belum ada berita lainnya karena gue juga udah sampaikan kan apa saja yang diungkapkan di sana. Intinya Erik ten Hag sudah berjumpa dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga tim Ineos telah duduk secara berjam-jam menurut gue. Itu yang dikabarkan ya, dan menurut gue banyak pastinya yang dibahas. Jadi ketika mereka ini hadir bersama bahkan selama berjam-jam, tidak mungkin hanya perkenalan saja kan. Menurut gue langsung akan membahas terkait dengan isu-isu, poin-poin masalah di Manchester United, apa-apa saja. Dan menurut gue hal yang paling terdekat ya adalah, atau yang dibahas, kenapa Manchester United sekarang performanya tidak bagus, hasil juga tidak bagus. Itu satu. Nomor dua, tentu saja akan diberikan semacam kayak penjelasan, dan feeling gue secara ringan amatiran penjelasannya tidak jauh-jauh dari situasi cedera banyak pemain, lalu juga kebutuhan kualitas di beberapa posisi di Manchester United, di squad Manchester United. Sehingga ya ada dua hal nih menurut gue secara ringan amatiran yang diminta mungkin dari pihak Erik ten Hag kepada Ineos di musim dingin ini, yaitu adalah nomor satu, ya menunggu pemain kembali, ya kan?
Karena diharapkan ketika pemain kembali maka akan ada perubahan penampilan di atas lapangan, nomor 1. Nomor 2, tadi gue juga sebutkan, dibahas ada kekurangan-kekurangan di skuad Manchester United. Berarti akan meminta, ya, karena sekarang semua kegiatan terkait dengan operasional, football operasional nih di tangan Ineos ya, ya diperkuat di bulan Januari ini. Gua berpikir Erik ten Hag akan mendesak Ineos supaya mendatangkan pemain di bursa transfer Januari, walaupun situasinya sulit dan sempit karena ada financial fair play, kemungkinan besar Manchester United hanya akan bisa mendatangkan dengan status pinjaman. Namun kan tetap ini harus sekarang diberitahukan ke Ineos menganalisa, dan Ineos yang akan memutuskan atau bahkan menjalankan siapa yang akan didatangkan. Ini menurut gua besar kemungkinan juga dibahas di sana. Mungkin juga ya mereka mengidentifikasi siapa-siapa saja target yang realistis untuk didekati. Lalu ya tentu saja dengan ada banyak hal lain yang di luar situasi di bulan Januari ini ya yang bisa dilakukan, pemain datang, merekrut pemain baru, siapa juga yang akan dilepas ya, situasinya, siapa yang akan habis kontraknya, siapa yang bermasalah sehingga akan dilepas di bulan Januari ini. Lalu apalagi ya hal yang dibahas menurut gue yang terkait dengan penampilan di atas lapangan, rekrutmen tadi sudah, ya hal-hal demikian sih menurut gue yang mungkin agak yang baru bisa buat actionnya di musim panas nanti. Tapi untuk di bulan Januari pastinya akan dan juga ini KPI atau raihan ya. Kira-kira dengan situasi setelah bulan Januari ini pemain kembali, didatangkan striker baru katakanlah demikian, akan di mana Manchester United. Nah, ini menurut gue juga bisa kejadian akan dibahas atau sudah dibahas ya, sehingga jelas ketika bisa diraih maka akan seperti apa, ketika tidak bisa diraih akan seperti apa juga. Karena Ineos, gue menilai begini, Ineos ini ketika dia masuk ya, ini kan masih ada sisa-sisa atau bahkan masih banyak ya, bukan cuma sisa tapi masih banyak pro dan kontra terkait dengan kepemilikan atau masuknya Ineos. Bukan hanya dari yang pro Qatar, tapi juga yang banyak sekali kan fans yang berharap ya sebenarnya bukan ini yang mereka inginkan, bukan pembelian minoritas, tapi pembelian secara menyeluruh, dan ini kan mengecewakan banyak pihak. Nah, salah satu hal menurut gue yang dibutuhkan oleh Ineos adalah mereka memberikan bukti secepatnya bahkan ke fans Manchester United. Bukti berupa apa? Ketika mereka masuk ada perbaikan di Manchester United. Itu nomor 1. Dan yang nomor 2 juga bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan lebih baik lagi ya kepada fans, itu juga hal lainnya. Tapi menurut gue ada misi memberikan bukti ya secepat mungkin Ineos kepada fans Manchester United kalau kita masuk ini kita bisa bawa hal yang positif loh di atas lapangan di hasil Manchester United. Ini kan bisa jadi hal yang ingin mereka lakukan dan buktikan. Dan ini kan juga terkait tentu saja dengan seorang Erik ten Hag. Mengganti Erik ten Hag di tengah jalan ya di musim dingin ini menurut gua bukan hal yang tepat, karena bukan terus gua mendukung Erik ten Hag, gua berusaha untuk melihat dari sisi yang lainnya ya, di mana Manchester United sudah pernah mengganti pelatih di tengah jalan dan seterusnya tidak begitu bagus ternyata. Mengganti Jose Mourinho dengan seorang Ole Gunnar Solskjaer, ada efek yang luar biasa setelah itu ya. Memang Manchester United langsung menang beberapa pertandingan dan lain-lain, tapi ingat di ujungnya mulai menurun lagi. Ketika diganti dengan Ralf Rangnick pun juga demikian ya, sempat tapi tidak sepanjang Ole Gunnar Solskjaer nya, lalu mulai lagi menurun dan fluktuatif lagi. Belum sisi kompensasi yang harus dibayarkan kepada manajer, dan Manchester United angkanya sudah sangat tinggi sekali selama 10 tahun belakangan ini memberikan kompensasi kepada manajer-manajer yang mereka berhentikan sebelum kontraknya selesai. Lalu di sisi lain juga harus berpikir soal masalah pengganti. Nah, pengganti ini kan juga
bukan hal yang mudah loh yang harus dicari oleh Manchester United ya untuk dalam hal ini Ineos. Tadi disebutkan nama Graham Potter. Oke, Graham Potter juga ada tantangan besar. Kalau gua analisa secara ringan amatiran, bagaimana caranya dia bisa sukses di Brighton? Bagaimana caranya dia bisa buruk di Chelsea? Apa yang membedakan situasinya? Ini menurut gue juga harus dianalisa ketika Ineos nanti mungkin ya ingin mengambil Graham Potter dan juga mungkin calon-calon yang lain, karena gue melihat masalah di Manchester United ini lebih besar daripada manajer gitu loh. Karena di dunia sepak bola modern, manajer ini juga sangat bergantung posisi-posisi lain di sekitarnya. Sering gue ambil contoh Pep Guardiola ya, bagaimana Pep dan juga Siki Bergestein, lalu Jurgen Klopp dengan Michael Edwards contohnya di Liverpool, lalu juga Michael Arteta ya kan, dia punya Edu di sana. Tidak ada yang jalan sendiri, sangat kecil sekali. Erik ten Hag pun juga demikian. Di Ajax dia punya sosok Mark Overmars ya kan. Dan inilah realita di sepak bola modern. Jadi bukan manajer tuh, sering gue katakan dan akan gue ulangi ya, bukan sosok yang memegang joystick di depan layar PS katakanlah demikian, bukan demikian, tapi bukan seperti itu ya. Sehingga ini juga hal yang harus dilihat lagi dari Ineos secara lebih komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga ketika mereka memberikan solusi ataupun keputusan, apakah itu mungkin memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag atau mengganti Erik ten Hag, ini jelas bukan hanya soal ganti-ganti jangka pendek saja, karena kalau cuma itu saja sudah berlangsung 10 tahun, tapi justru ada hal yang lebih fundamental lagi yang bisa mereka lakukan di Manchester United. Kurang lebih demikian ya, membahas secara ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat lain seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.